Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku yang dirahmati Allah? Kali ini jumpa lagi dengan Ibu Asnia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 SD. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap berdoa semua? Ya, kita mulai ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Baik anak-anakku sekalian dalam hati Allah, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, supaya bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu seperti itu. Baik anak sekalian yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW, panutanku. Ya, Nabi Muhammad sebagai panutan kita, itu artinya apa ya? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Nah, panutan di sini maksudnya Nabi Muhammad itu harus kita tiru, ya, harus kita contoh, harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad SAW harus kita ikuti, baik cara bicaranya, caranya bersikap, caranya pada orang tua, sikap kepada orang tua, sebagai kepada guru, kepada sesama teman, ya, dalam berusaha. Nah, kenapa Ibu kita harus mencontoh Rasulullah? Kenapa Ibu kita harus meneladani Rasulullah? Ayo, ada yang jawab? Ada yang menjawab, agar kita disayang Allah. Nah, benar. Ada juga yang menjawab, agar kita mendapat ridhonya Allah, agar kita masuk surga. Ya, semua jawabannya itu adalah benar. Jadi kalau kita mencontoh Rasulullah, ya, kalau kita meniru semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, meniru semua perbuatan Rasulullah, maka kita akan selamat dunia akhirat anak-anak. Kita akan mendapat ridho Allah. Nah, kalau sudah dapat ridho Allah, kita akan mendapatkan surga Allah. Ada yang mau masuk surga? Semuanya pengen masuk surga. Maka dari itu anakku, kita harus mencontoh semua perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kali ini perilaku Rasulullah yang harus kita contoh, sikapnya harus kita contoh adalah sikap percaya diri. Di materimu, di buku paketmu sudah tertulis itu, materi pembelajaran kita hari ini adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, sikap percaya diri adalah sikap menghargai kemampuan diri sendiri. Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Apa itu sikap percaya diri? Sikap percaya diri adalah menghargai kemampuan diri sendiri. Maksudnya apa itu, Bu? Menghargai kemampuan diri sendiri. Nah, maksudnya dengarkan baik-baik ya. Kalau kalian memiliki sikap percaya diri, anak yang percaya diri, kalau kalian mempunyai kemampuan sedikit saja, kalian akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Seperti pesan Rasulullah SAW kepada kita, agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maksudnya gimana itu, Bu? Maksudnya kalian kalau kemarin kalian kurang berani untuk
memimpin doa di depan kelas, hari ini kamu harus punya keberanian untuk berani menjadi pemimpin di depan kelas, pemimpin doa. Ya, kalau kemarin atau hari ini, kalau hari ini kalian tidak berani bertanya kepada guru, misalnya ada sesuatu pelajaran yang tidak jelas, tidak berani bertanya, besok harus berani. Nah, itu adalah tanda-tanda anak yang percaya diri. Ya, tanda anak yang percaya diri seperti itu. Dia akan berani bertanya. Dia kalahkan, dia abaikan ketidakberaniannya. Jadi, kita harus sering berkata, oh, aku harus berani, aku harus bisa. Katakan seperti itu. Kalau ada rasa kurang berani, misalnya dalam melakukan suatu kebaikan, katakan, aku pasti bisa. Nah, aku pasti bisa. Itu akan menguatkan kita, menjadikan kita jadi berani nanti, mau, dan kita akan berani melakukan sesuatu. Nah, ciri-ciri yang lain lagi bahwa anak itu percaya diri, biasanya dia selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Anak yang percaya diri biasanya dia tidak ragu-ragu dalam melakukan suatu kebaikan. Nah, misalnya dalam belajar, anak yang percaya diri biasanya dia sungguh-sungguh dalam belajar. Ya, kenapa? Supaya dia dengan percaya diri nanti akan percaya diri dalam menjawab, karena dia punya ilmu, karena dia sudah tahu jawaban. Karena belajar, dia sudah tahu, udah pelajari pelajaran itu, oh dia sudah tahu jawabannya ini. Nah, hal itu akan menjadikan kalian menjadi anak yang percaya diri dalam menjawab. Dia tidak akan menyontek biasanya kalau anak yang percaya diri, ya. Oke. Jadi saya ulangi, ciri-ciri anak yang percaya diri. Ada yang bisa? Sudah sedikit saya Ibu jelaskan tadi. Oke. Iya. Ciri-ciri anak yang percaya diri yang pertama, ya, rajin berusaha dan berani mencoba. Ya, seperti saya contohkan tadi, dia akan berani mencoba suatu kebaikan, sesuatu dia coba, pasti bisa. Dia selalu mengatakan, aku pasti bisa. Gugup dia, grogi dia, deg-degan dia hatinya, tapi dia akan berusaha mencoba. Aku pasti bisa. Katakan itu pada dirimu. Tidak takut gagal. Ya, tidak takut gagal. Kalau salah kan nanti diperbaiki sama guru. Nanti diperbaiki sama orang tua. Gak apa-apa. Dan pastinya mau belajar. Ya, tidak takut salah. Ya, tidak takut salah, tidak takut gagal. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Nah, anak yang percaya diri, dia tidak akan mencontek waktu ulangan. Dia akan belajar sungguh-sungguh dulu, karena dia punya prinsip bahwa aku tidak mau mencontek, katanya. Karena mencontek itu adalah perbuatan yang salah, tidak malas dalam mengerjakan tugas. Anak yang percaya diri itu biasanya tidak malas dalam mengerjakan tugas. Ciri-ciri yang lain, biasanya anak yang percaya diri tidak malas dalam menyelesaikan tugas. Dia selalu rajin dalam menyelesaikan tugas. Apabila dapat tugas dari guru, dari orang tua, dia segera melaksanakannya. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Ya, setelah mendapat penjelasan tentang ciri-ciri anak yang percaya diri, kira-kira kayaknya ada yang mau tanya, bagaimana ya? Ada di antara kalian ingin memiliki sikap percaya diri? Ada ya, pasti ya. Nah, pasti kalian bertanya, bagaimana caranya Bu supaya saya menjadi anak yang percaya diri? Nah, cara memupuk rasa percaya diri, menumbuhkan percaya diri, di antaranya satu, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, bertawakal kepada Allah ini artinya kita harus
meyakini pertolongan Allah. Kita harus meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Yang penting kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Kemudian jangan ragu-ragu dalam melakukan sesuatu. Ya, tidak boleh ragu dalam melakukan suatu kebaikan. Kita harus percaya diri. Kalau ada keraguan, katakan aku pasti bisa. Ya, aku pasti bisa. Katakan seperti itu pada dirimu. Pastinya atas pertolongan Allah ya. Yakin dah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak malu mengerjakan kebaikan. Jadi kalian jangan malu melakukan kebaikan. Nah, kalau kalian tidak malu melakukan kebaikan, berarti kalian adalah anak yang sudah ada pada diri kalian itu sikap percaya diri. Kemudian belajar dengan rajin, ya, belajar dengan rajin. Sungguh-sungguh, tidak malas dia. Dia selalu rajin dalam belajar. Ingin mengetahui sesuatu, dia akan sungguh-sungguh. Nah, pasti akan seperti prinsipnya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, ya. Kemudian anak yang percaya diri biasanya selalu belajar meningkatkan kemampuan dengan berlatih. Nah, misalnya supaya percaya diri membaca atau menghafal perkalian di depan kelas, saya harus berlatih, saya harus menghafal di rumah supaya di depan kelas saya jadi benar semua bacaannya. Nah, ini adalah caranya supaya menjadi anak yang percaya diri. Saya supaya tidak gugup menjadi pemimpin doa, supaya berurut kalimatnya, maka saya latihan di depan cermin di rumah misalnya. Kalian berlatih di depan cermin, sehingga kalian lebih bagus setelah tampil depan. Wah, karena berlatih di rumah, kalian dengan percaya dirinya. Wah, teman-temannya pada kagum semua. Nah, kemudian mengikuti nasihat orang tua dan guru, disiplin dalam semua pekerjaan dan tugas, pandai bersyukur, mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah. Ya, jelas ya nak ya? Oke, kalau begitu, kalau sudah memiliki sikap percaya diri, apa ya keuntungannya bagi kita? Kalau kita punya sikap percaya diri, keuntungannya bagi kita apa ya Bu? Ayo, ada yang bisa tidak? Pertama, keuntungannya kita dapat pahala dari Allah. Pahala dari Allah itu hadiah dari Allah, ya. Pahala dari Allah itu adalah hadiah dari Allah untuk menjadikan kita bisa masuk surga. Kalau pahalanya banyak, bisa masuk surga, ya. Nah, makanya kita harus melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah biar banyak pahalanya, maka bisa masuk surga, mendapat ridho Allah, ya, bisa masuk surga. Yang kedua, ya, keuntungannya bagi kita adalah dapat mengatasi masalah dengan baik. Nah, biasanya anak yang punya sikap percaya diri ini, dia punya masalah, maka dia bisa mengatasi masalahnya itu. Misalnya, dia punya kesulitan dalam belajar. Karena dia percaya diri dengan kemampuan dia, aku tidak boleh menyerah. Aku pasti bisa. Aku harus bertanya kepada guru. Aku bertanya kepada ayah dan ibuku. Nah, seperti itu. Akhirnya dia bisa mengatasi kesulitan yang dia miliki. Kemudian, keuntungan yang lain apa ya? Disayangi teman, dipercayai teman. Wah, kemudian disayang orang tua juga ya nak? Iya, disayang orang tua, disayang guru, ya. Cepat selesai mengerjakan tugas. Masya Allah, anak yang percaya diri biasanya karena dia rajin belajar, sungguh-sungguh dalam belajar, tekun, maka dia cepat selesai mengerjakan tugas. Ya, sudah jelas keuntungannya? Oke, sekarang akibatnya apabila kita kurang percaya diri. Nah, ini jangan sampai kita kurang percaya diri. Akibatnya apa kalau kita kurang percaya diri? 1, tujuan kita tidak tercapai. Misalnya jadi seorang pemimpin. Karena dia tidak percaya diri, maka dia akan malu.
selamanya tidak bisa jadi pemimpin di depan kelas. Selamanya dia tidak bisa bertanya, selamanya dia tidak bisa menjawab karena tidak percaya diri. Rugi enggak? Kalau tidak punya sikap percaya diri, kurang percaya diri, rugi anak ya. Kemudian sering gagal. Biasanya anak yang kurang percaya diri akan sering mengalami kegagalan. Karena kurang percaya diri, aku enggak bisa. Karena dia bilang begitu, akhirnya selamanya dia tidak bisa. Dia bisanya sedikit saja. Maka dari itu, anakku, kalian harus memiliki sikap percaya diri. Harus yakin dengan kemampuan dirimu ya. Kemudian, tidak bertanggung jawab. Dikasih tugas biasanya anak-anak itu. Kalau yang tidak memiliki sikap percaya diri, dia tidak mau mengerjakan tugas. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Masya Allah, rugi ya. Kemudian canggung menghadapi orang lain. Canggung artinya gini, mau bicara aja dia nggak berani, nggak percaya diri lah ya. Canggung menghadapi siapa saja lawan bicaranya, nggak berani, takut, malas. Nah, itu rugi ya anak-anak ya. Ya, baik. Demikian penjelasan Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.